Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan guru pendamping. Perkenalkan, saya Johan Anggriawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 PJOK Universitas Haluoleo. Pada hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021 ini, saya akan melaksanakan pembelajaran UPIN dengan materi kelas 6 KD 3.2 dan 4.2 tentang materi variasi dan kombinasi gerak dasar servis pada permainan bola kecil yaitu bulu tangkis. Selamat menyaksikan. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Pak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik ya, sehat selalu ya. Ada yang sakit? Tidak ada ya? Ya oke, semuanya sehat semua. Baik anak-anak, terima kasih sudah masuk dalam pembelajaran PJOK Pak Johan. Hari ini kita mau belajar PJOK ya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Mari teman-teman untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, hendaknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas, kita sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Pak Johan absensi terlebih dahulu ya. Nanti ketika Pak Johan bertanya, silakan kalian menjawab hadir, gitu ya. Oke, Pak. Oke, baik. Yang pertama, Zalfa, hadir? Hadir, Pak. Oke. Kemudian kita. Oke, kita hadir. Dinda? Hadir, Pak. Oke, Dinda hadir. Terus kemudian Vano? Hadir, Pak. Vano hadir ya. Putra? Hadir, Pak. Ya, Putra hadir. Airen? Airen? Airen ya, ada tapi mungkin terkendala sinyal ya, enggak apa-apa, oke. Hasna? Hadir, Pak. Oke. Quinsa? Quinsa tadi ada ya, tapi keluar masuk mungkin terkendala sinyal, tapi enggak apa-apa. Oke. Oke anak-anak, sudah di absen Pak Johan semuanya. Oke, kemudian selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita mendengarkan dan menyanyikan lagu nasional yaitu Bagimu Negeri ya. Anak-anak silahkan memperhatikan dan menyanyikan. Baik anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan lagu nasional. Anak-anak, sekarang Pak Johan ingin bertanya, kira-kira materi pelajaran yang kita pelajari minggu kemarin apa?
Mungkin ada yang masih ingat? Bulu tangkis. Apa sebelum materi bulu tangkis ini apa? Lompat jauh, Pak. Oh ya, oke, benar Hasna. Ya, untuk minggu kemarin kita belajar tentang lompat jauh ya. Kira-kira kemarin itu ketika lompat jauh ada 4 tahapan ya, melakukan lompat jauh. Ada yang masih ingat mungkin? Yang pertama apa dulu? Ada yang pertama awalan ya, yang benar. Terus yang kedua ada tolakan. Ya, terus yang ketiga ada gerakan apa lagi setelah tolakan? Iya, melayang. Terus kemudian yang terakhir? Mendarat. Oke, benar ya. Untuk tahapan lompat jauh itu ada 4. Yang pertama awalan, terus kemudian tolakan, melayang, dan mendarat. Baik anak-anak, anak-anak pinter semua ya, bisa menjawab pertanyaan dari Pak Johan. Terus kemudian untuk hari ini ya anak-anak kita mau belajar tentang variasi dan kombinasi gerak servis pada permainan bulu tangkis. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama yaitu anak-anak harus menunjukkan sikap religius, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Yang kedua, anak-anak memahami dan bisa menganalisis variasi gerak dasar servis dalam permainan bulu tangkis dengan benar. Dan yang ketiga, anak-anak bisa mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak dasar servis dalam permainan bulu tangkis. Nah, itu ya anak-anak untuk tujuan pembelajaran hari ini ya. Sekarang kita akan lanjut pada materi bulu tangkis. Anak-anak sudah siap semua ya untuk pembelajaran bulu tangkis ini ya? Sudah, Pak. Nah, baik anak-anak, kita mau mempelajari tentang variasi dan kombinasi gerak dasar servis bulu tangkis. Nah, anak-anak tahu ini siapa ya kira-kira? Ada 2 atlet bulu tangkis yang gambar atas dan bawah. Ada yang tahu siapa itu? Siapa? Kevin Sanjaya dan Markus Gideon. Oke ya, yang bawah itu Kevin Sanjaya dan Markus Gideon. Yang atas? Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Ya, benar ya. Yang di atas itu Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Nah, itu salah satu pemain yang mendapatkan medali emas ya pada event Olimpiade kemarin. Nah, oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, anak-anak kira-kira ada yang pernah bermain bulu tangkis di rumah kemarin itu? Pernah bermain bulu tangkis di rumah? Pernah, Pak. Ya, oke. Benar, Pak. Untuk permainan bulu tangkis ini, pengertiannya ya anak-anak. Jadi permainan bulu tangkis ini olahraga yang termasuk dalam permainan bola kecil dan dimainkan dengan cara menjatuhkan bola yang disebut shuttlecock di bidang permainan lawan. Nah, perpindahan bola dalam bulu tangkis dilakukan menggunakan raket dan bisa dimainkan secara tunggal maupun ganda. Nah, itu ya untuk permainan bulu tangkis pengertiannya. Terus kemudian untuk tujuan dalam permainan bulu tangkis. Mungkin ada yang tahu tujuan permainan bulu tangkis? Saya, Pak. Oh iya, Salva, apa tujuan permainan bulu tangkis? Permainan ini bertujuan memukul bola permainan kok atau shuttlecock melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Oke, benar sekali ya jawabannya Salva ya. Jadi tujuan dari permainan bulu tangkis yaitu ini di slide yang ditayangkan Pak Johan ada ya. Permainan ini bertujuan memukul bola permainan kok atau shuttlecock melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Nah, itu untuk tujuannya ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ini ada gambar bentuk dan ukuran lapangan bulu tangkis. Anak-anak bisa menyaksikan ya. Nah, itu.
Nah, peralatan yang digunakan ketika bermain bulu tangkis ya. Yang pertama raket. Kalian sudah ada raket semua ya? Sudah, Pak. Nah, oke, shuttlecock juga sudah ada ya. Nah, sekarang Pak Johan bertanya kembali. Apa saja anak-anak teknik dasar dalam permainan bulu tangkis? Saya, Pak. Oh ya, kita. Silakan. Memegang raket, kerja kaki footwork, cara memukul dan servis. Oke, bagus sekali ya kita untuk jawabannya ya. Nah, itu tadi. Nah, ini anak-anak untuk teknik dasar dalam permainan bulu tangkis ya. Ada cara memegang raket. Nah, terus kemudian ada teknik footwork, kerja kaki, cara memukul, kok, dan servis. Nah, untuk hari ini ya kita mau mempelajari tentang gerak servis dalam permainan bulu tangkis. Nah, servis dalam permainan bulu tangkis ini ya anak-anak. Nah, pengertiannya yaitu servis dalam permainan bulu tangkis adalah termasuk gerakan variasi dan kombinasi antara gerak non-lokomotor dan gerak manipulatif karena gerakan dilakukan di tempat tanpa ada perpindahan tempat dengan menggunakan objek yaitu bola. Nah, anak-anak kalian pernah enggak melakukan servis bulu tangkis? Pernah, Pak. Oke, kira-kira ada kesulitan mungkin silakan kalian sampaikan kesulitan ketika kalian melakukan gerakan servis. Ya, Pak. Oke, apa kita? Kenapa saat servis kok tidak melewati net atau jatuh pada bidang lapangan yang salah? Nah, oke ya. Pertanyaan dari kita ya, kenapa saat servis kok tidak melewati net atau jatuh pada bidang lapangan yang salah? Oke, itu kesulitan yang pertama. Ada kesulitan yang kedua, ada lagi mungkin? Saya, Pak. Oke, Airen, apa Airen? Ketika servis, bagaimana cara memasang raket dengan benar? Oh ya, oke. Ketika servis, bagaimana cara memegang raket dengan benar? Oke anak-anak, dari pelajaran ini kita menemukan dua masalah ya, yaitu yang sudah kalian utarakan tadi, nanti kita diskusikan dan kita pecahkan permasalahan itu bersama-sama ya. Nah, oke. Nah, ini pengertian ya dari gerakan servis tadi sudah disampaikan Pak Johan. Nah, terus pengertian pukulan servis ya adalah pukulan dengan raket yang memukul shuttlecock ke bidang lapangan lain secara diagonal dan bertujuan sebagai pembuka permainan dan merupakan suatu pukulan yang penting dalam permainan bulu tangkis. Nah, servis itu ya sangatlah penting ya dalam permainan bulu tangkis karena servis ini merupakan awal dari permainan bulu tangkis. Nah, ini merupakan macam gerakan servis ya anak-anak. Macam gerakan servis bulu tangkis ada dua ya, yaitu servis forehand atau servis panjang dan yang kedua servis backhand ya, biasanya digunakan ketika servis pendek. Nah, itu bisa kalian amati untuk gerakannya. Gerakan di gambar itu ya. Nah, oke kita lanjut. Nah, ini ada video pembelajaran, silahkan anak-anak amati ya. Nah, ini merupakan video servis forehand dalam permainan bulu tangkis. Silahkan kalian amati. Servis forehand adalah servis yang dilakukan dengan memukul shuttlecock menggunakan tangan bagian depan. Berikut cara melakukannya. Nah, ini ya cara melakukan servis forehand ya. Nah, kaki kiri di depan, tangan kanan memegang raket, tangan kiri memegang kok, pandangan ke depan, kemudian tangan diayunkan ke belakang dan bola dipukul ke atas, arahnya atas. Nah, tujuannya yaitu melambungkan shuttlecock ke belakang lapangan lawan. Nah, ini untuk tujuan dari servis forehand. Nah, dari video yang kalian amati ya anak-anak, mungkin ada yang bisa menyampaikan cara melakukan servis forehand yaitu apa? Silahkan.
Saya, Pak. Oh ya, Quensa. Oke, silakan Quensa. Silakan Quensa utarakan pendapatnya. Pertama, posisikan grip pada raket dengan menghadapkan muka raket ke arah shuttlecock yang dipegang dengan satu tangan pada di depan paling kiri. Kemudian posisikan kaki kiri di depan jika Anda sementara itu kaki kanan di belakang menggunakan tangan kanan untuk grip pada raket. Arahkan dada ke arah samping dengan menarik bahu resting yang digunakan untuk mengayun tangan untuk memukul bersamaan dengan mengangkat tangan kiri yang sedang memegang shuttlecock setinggi bahu. Kemudian jatuhkan shuttlecock bersama dengan ayunan tangan kanan ke arah shuttle untuk memukul secara keras dan tinggi ke arah garis belakang. Selanjutnya, setelah berhasil memukul, lakukan gerakan follow stroke dengan meletakkan tangan kanan di samping bahu sebelah kiri. Oh ya, oke, terima kasih Quensa untuk pendapatnya. Yaitu tadi ya, cara melakukan service forehand ya. Anak-anak bisa melihat slide yang ditayangkan Pak Johan. Cara melakukan service forehand ya, yang pertama posisikan grip atau pegangan pada raket dengan menghadapkan muka raket ke arah shuttlecock yang dipegang dengan satu tangan berada di depan bahu kiri. Nah, yang kedua, kemudian posisikan kaki kiri di depan. Jika kalian sementara itu kaki kanan di belakang, menggunakan tangan kanan untuk grip pada raket. Yang ketiga, arahkan dada ke arah samping dengan menarik bahu yang digunakan untuk mengayun tangan untuk memukul bersamaan dengan mengangkat tangan kiri yang sedang memegang shuttlecock setinggi bahu. Yang keempat, kemudian jatuhkan shuttlecock bersama dengan ayunan tangan kanan ke arah shuttlecock untuk memukul secara keras dan tinggi ke arah garis belakang. Yang terakhir, setelah berhasil memukul, lakukan gerakan follow through dengan meletakkan tangan kanan di samping bahu sebelah kiri. Nah, itu ya anak-anak untuk penjelasan dari cara melakukan service forehand. Sudah paham semuanya? Sudah, Pak. Ya, oke. Selanjutnya ya, kita akan mempelajari tentang service backhand. Nah, service backhand ini biasanya digunakan ketika kita melakukan service pendek. Nah, anak-anak silakan melihat videonya. Nah, ini service backhand ya. Service backhand adalah service yang dilakukan dengan memukul shuttlecock menggunakan ayunan tangan bagian belakang diarahkan pada bagian depan lapangan lawan. Berikut cara melakukannya. Nah, berikut merupakan tahapan melakukan service backhand anak-anak. Nah, kalau tadi ya service forehand kaki kanan di depan, kalau service backhand kalau service backhand kaki kanan yang di depan. Kalau service forehand yang di depan kaki kiri. Nah, itu ya cara melakukannya ya. Silahkan kalian amati, kemudian nanti sampaikan pendapat kalian. Nah, itu tadi ya sudah ditayangkan Pak Johan tentang video service backhand. Mungkin anak-anak ada yang bisa menyampaikan tahapan-tahapan cara melakukan service backhand menurut analisa kalian. Ada yang tahu? Siapa? Untuk service backhand tahapannya gimana? Hasnah mungkin bisa menyampaikan. Pertama, posisikan grip pada raket dengan menghadapkan punggung raket ke
arah berada di depan perut. Sementara itu, shuttlecock yang dipegang dengan satu tangan berada di depan punggung raket. Kemudian posisikan kaki di kanan depan dan kiri di bagian belakang. Jika Anda menggunakan tangan kanan untuk grip pada raket, kemudian jatuhkan shuttlecock bersama dengan pukulan tangan kanan ke arah shuttle untuk memukul secara keras dan pendek ke arah atas net dengan sasaran garis depan servis. Selanjutnya, setelah berhasil memukul, lakukan gerakan follow through dengan meletakkan tangan kanan di samping bahu sebelah kiri. Oh ya, terima kasih Hasna untuk pendapatnya ketika tadi sudah melihat tayangan video, sudah bisa menyampaikan ya. Jadi untuk tahapan untuk melakukan service backhand ya, bisa kalian lihat di slide ya anak-anak. Yang pertama, posisikan grip pada raket dengan menghadapkan punggung raket ke arah berada di depan perut. Sementara itu shuttlecock yang dipegang dengan satu tangan berada di depan punggung raket. Yang kedua, posisikan kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang jika Anda menggunakan tangan kanan untuk grip pada raket. Kemudian yang ketiga, jatuhkan shuttlecock bersama dengan pukulan tangan kanan ke arah shuttlecock untuk memukul secara keras dan pendek ke arah atas net dengan sasaran garis depan servis. Yang terakhir, selanjutnya setelah anak-anak berhasil memukul, lakukan dengan gerakan follow through dengan meletakkan tangan kanan di samping bahu kiri. Nah itu ya anak-anak. Untuk tahapan melakukan service backhand, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, nah selanjutnya mari kita mencoba ya. Kita akan praktek ya anak-anak tentang gerak service forehand dan backhand. Silakan kameranya diatur. Nah silakan kamera diatur. Oke. Nah sebelum kita nanti praktek anak-anak, untuk tahapan melakukan praktek ada 3 ya. Pemanasan, gerakan inti, dan pendinginan. Kita pemanasan dulu. Raket silahkan diletakkan terlebih dahulu ya. Kita mau melakukan pemanasan. Nah, oke, kita pemanasan dulu ya. Nah, oke, silakan nanti ikuti Pak Johan ya. Ikuti gerakan Pak Johan. Kita pemanasan terlebih dahulu ya. Yang pertama, kepala ke atas. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kepala ke bawah. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kepala ditekuk ke kanan, mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang gerakan tangan ya anak-anak. Tangan di depan dada semuanya. Nah, gerakan tarik-tarik, lentang-lentang ya. Oke, siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya gerakan letter I. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Gerakan selanjutnya ya. Bongkok-bongkok, tengadah-tengadah. Gerakannya seperti ini. Ya. Oke. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke. Selanjutnya ya, lari kecil-kecil ya. Lari di tempat. 8 hitungan ya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke anak-anak, untuk pemanasan cukup. Nah sekarang kita mau ke tahap inti. Nah silahkan pegang raket dan shuttlecocknya ya.
Nah, sebelumnya kita mau mempraktekkan yang pertama service forehand. Ayo Putra Vano, kameranya kok tidak menyala ya? Tolong dihidupkan. Zalfa, Quinsa. Nah, oke anak-anak. Yang pertama ya, kita melakukan service forehand. Caranya megang seperti ini ya. Nah, dilihat. Nah, bisa kalian lihat ya. Melakukan service forehand ya. Tangan kiri memegang kok. Tangan kiri memegang kok. Terus kemudian kaki kanan di depan. Nah, kaki kanan di depan ya. Ayunan tangan siap dari bawah seperti ini, bisa diamati gerakannya Pak Johan. Nah, anak-anak jangan memukul dulu, hanya gerakannya saja seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jangan dipukul dulu. Ya, oke, lakukan 3 kali ya, siap. 1. Lagi 2. Oke, lagi 3. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita melakukan servis keseluruhan ya. Jadi nanti silakan dipukul ya. Lakukan pengulangan sebanyak 3 kali ya. Nah, oke. Oke, kita mulai ya. Siap. 1, 2, 3 mulai. Pukul. Ya. Oke. Diambil koknya. Lakukan 3 kali. Nah, oke ya. Siap ya. Oke, kita mulai gerakan yang kedua. 1, 2, 3, pukul. Ya. Oke, diambil koknya. Oke, sekarang gerakan yang ketiga. Ya. Oke, 1, 2, 3 mulai. Ya. Nah. Oke, sudah mencoba ya. Itu tadi untuk gerak servis forehand. Nah, biasa digunakan dalam servis panjang. Oke, selanjutnya yang kedua kita mau belajar tentang servis backhand atau servis pendek. Nah, silahkan disiapkan koknya lagi ya. Nah, untuk servis backhand ya anak-anak, cara memegangnya seperti ini ya. Bisa dilihat jempolnya menempel pada bagian raket yang lebar, pegangan raket yang lebar. Nah seperti ini. Nah, bisa dilihat. Oke ya. Nah, kita mau mencoba gerakannya seperti tadi tanpa dipukul dulu ya. Nah, kaki kanan di depan. Kaki kanan di depan. Pandangan ke depan ya. Tangan kiri memegang kok. Memegangnya seperti ini ya anak-anak. Ya. Oke. Yuk kita ayunkan 3 kali ya. Oke, siap. Mulai. 1. Oke, selanjutnya ayunan kedua, mulai. 2. Nah, gerakannya seperti ini. Yo, yang ketiga. Nah, itu ya anak-anak. Sekarang lakukan servis backhand 3 kali ya. Lakukan gerakan keseluruhan, bola dipukul ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Oke, siap. 1, 2, 3 mulai. Nah, oke, pukulan yang pertama kok diambil, silakan. Oke, selanjutnya pukulan kedua, siap. 1, 2, 3 mulai. Ya. Oke, selanjutnya pukulan ketiga. 1, 2, 3 mulai. Nah, itu ya anak-anak, cara melakukan gerakan servis forehand dan backhand. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan pendinginan ya. Pendinginan dulu. Oke. Ikuti gerakan Pak Johan. Tangan tarik ke atas. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Diliukan ke kanan. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, liukan ke kiri. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke depan. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan terakhir ke belakang. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang tangan dilemaskan. Ya, biar tidak kaku. Gerakan seperti ini. Oke, sudah cukup ya anak-anak untuk praktek hari ini ya. Sekarang anak-anak kita mau memecahkan masalah yang disampaikan dari teman-temanmu tadi. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana cara memegang raket dengan benar ketika servis? Yang kedua, kenapa saat servis kok tidak melewati net atau jatuh pada bidang lapangan yang salah? Yang pertama ya anak-anak. Nah, bagaimana cara memegang raket yang benar ya kita sesuaikan dengan cara servis yang kita lakukan. Nah, kalau kita mau servis forehand ya menggunakan pegangan servis forehand. Nah, tapi kalau mau servis backhand atau servis pendek ya cara memegangnya dengan pegangan servis backhand atau pendek. Kalau servis forehand pegangan seperti ini ya anak-anak. Nah, tangan mengepal raket. Nah, seperti ini. Jempol dan telunjuk menyatu seperti ini. Nah, kalau pegangan servis backhand, jempolnya itu menempel pada bagian pegangan raket yang lebar. Nah, seperti ini. Bedanya itu ya. Nah, itu untuk penyelesaian dari pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, nah, servis tidak melewati net atau jatuh pada bidang lapangan yang salah ya. Kalian ketika servis harus bisa menyesuaikan ya tenaganya ketika melakukan servis, dan kemudian diingat ketika kita servis itu dalam permainan bulu tangkis itu diagonal, jadi silang ya. Nah, kan ada itu dalam permainan bulu tangkis tempat servisnya udah ada ya. Nah, itu tinggal kalian menyesuaikan. Nah, itu ya anak-anak untuk penyelesaian dari permasalahan yang kalian sampaikan tadi. Nah, ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Nah, oke, untuk selanjutnya ya anak-anak, kita sudah mulai tahap di akhir pembelajaran ya. Nah, sekarang dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini tadi, kira-kira ada enggak yang bisa menyimpulkan dan merefleksi dari pembelajaran ini? Saya, Pak. Ya, oke, Hasna, apa Hasna? Gerakan servis dalam bulu tangkis termasuk gerakan variasi dan kombinasi antara gerak non-lokomotor dan gerak manipulatif karena gerakan dilakukan di tempat atau tanpa ada perpindahan tempat dengan menggunakan alat atau objek yaitu bola. Pukulan servis adalah pukulan dengan raket yang memukul shuttlecock ke bidang lapangan lain secara diagonal dan bertujuan sebagai pembuka permainan dan merupakan suatu pukulan yang penting dalam permainan bulu tangkis. Servis terdiri dari 2 macam yaitu servis forehand dan backhand. Oke Hasna, bagus sekali ya untuk kesimpulan yang kamu sampaikan tadi. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini anak-anak, bisa kalian lihat di slide yang ada. Nah, ini untuk kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, kesimpulannya gerakan servis dalam bulu tangkis itu termasuk gerakan variasi dan kombinasi antara gerak non lokomotor dan gerak manipulatif. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena gerakan yang dilakukan pada saat servis itu tanpa ada perpindahan tempat
dengan menggunakan alat objek yaitu bola itu tadi. Terus yang kedua, pukulan servis adalah pukulan dengan raket yang memukul shuttlecock ke bidang lapangan lain secara diagonal, ya, dan tujuannya sebagai pembuka permainan dan merupakan suatu pukulan yang penting dalam permainan bulu tangkis. Yang ketiga, servis terdiri dari dua macam, yaitu servis forehand dan servis backhand. Nah, itu ya anak-anak untuk kesimpulan hari ini ya. Nah, oke ya anak-anak. Itu tadi kesimpulan yang disampaikan Pak Johan. Terus kemudian kalian ada tugas di rumah ya. Nah, silahkan kalian kerjakan nanti. Nah, ini ada tugas di rumah. Yang pertama membuat video pembelajaran servis dalam bulu tangkis. Terus kemudian tugas yang kedua kerjakan LKPD dan tugas yang ketiga kerjakan tes formatifnya. Nah, ini ditayangkan Pak Johan ya untuk tugasnya ya. Nah, untuk tugasnya ya. Bisa kalian lihat yang pertama, anak-anak tugasnya membuat video keterampilan ya tentang servis tadi. Nah, itu ada Google Form, nanti diisi nama lengkap, nomor absen, kelas. Nah, unggah video di bawah sendiri itu. Yang pertama, terus yang kedua mengerjakan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, itu nanti diisikan nama lengkap, kelas, nomor absen, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada ya, lihat gambarnya itu. Terus tugas yang ketiga mengerjakan soal ya, pilihan ganda ya. Nah, ini ada 5 soal, nanti silahkan dikerjakan. Nah, itu tadi anak-anak tugas sudah disampaikan Pak Johan ya. Nah, anak-anak nanti silahkan dikerjakan sebaik mungkin ya. Sebelum diakhiri Pak Johan, ada pertanyaan lagi mungkin? Ada enggak? Tidak, Pak. Oh, enggak ada ya. Nah, kalau tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bab 4, yaitu tentang bela diri ya, seni bela diri ya, variasi dan kombinasi gerak dasar dalam seni bela diri. Nah, nanti seni bela diri yang kita pelajari adalah pencak silat. Itu ya anak-anak, dipersiapkan ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran PJOK dengan materi variasi dan kombinasi gerak dasar servis dalam permainan bulu tangkis. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Pak Johan minta tolong ya ketua kelas untuk menutup doa akhir pembelajaran. Oke, silahkan ketua kelas kita. Ya, Pak. Mari teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, hendaknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke, terima kasih. Kita ketua kelas sudah menyampaikan doa ya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Terima kasih semuanya ya. Oke.